Di antara perkara yang membuat seorang mukmin takut adalah perihal kemanakah ia menuju setelah ia meninggalkan kehidupan dunia ini. Ketika ajal dan kematian menjemput kita, akankah kita menuju rahmat Allah ataupun azabnya? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali siksa kubur lebih mengerikan daripada itu semuanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atasnya, maka akan turun malaikat mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah atas surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ada salah satu surat di dalam Al-Quran yang akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Wahiya 30 ayatan. Surat itu berjumlah 30 ayat. Ala wahiya tabarakalladzi biyadihil mulk, yakni surat yang berawalan tabarakalladzi biyadihil mulk. Hendaklah seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah bisa dan merutinkan untuk membaca surat Al-Mulk di setiap hari, atau bahkan bisa menghafal surat Al-Mulk sehingga dia baca dan rutinkan setiap harinya. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, maka surat Al-Mulk ini akan menjaga dirinya dari azab dan siksa kubur kelak di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya untuk kita. Dengan limpahan dan nikmat dari Allah, dengan limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan rangkaian sholat Jumat
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi keistiqomahan di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib pribadi dan jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan berbekal takwa kepada Allah, maka insyaallah segala problematika hidup kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan dia jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan mengaruniai dia rizki ataupun karunia dari pintu yang tidak disangka-sangka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara perkara yang membuat seorang mukmin khawatir, di antara perkara yang membuat seorang mukmin takut adalah perihal kemanakah ia menuju setelah ia meninggalkan kehidupan dunia ini. Kemanakah ia menuju ketika ajal dan kematian menjemput kita? Akankah kita menuju rahmat Allah ataupun azabnya? Akankah kita menuju surga Allah yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan? Ataukah kita menuju neraka yang penuh dengan kesengsaraan? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika melewati kuburan. Pada saat itu beliau menangis, air matanya membasahi jenggotnya. Para sahabat yang membersamai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak menangis ketika mengingat surga dan neraka, tapi mengapa engkau menangis ketika engkau berada di kuburan ini, melewati kuburan ini?" Apa yang beliau jawab? Sahabat Utsman radhiyallahu anhu menjawab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya aku pernah mengingat sabda Rasulullah. Beliau berkata, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat, tempat awal kita bersinggah sebelum menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau sesungguhnya seorang hamba sudah selamat dari siksa kubur ini, maka kehidupan setelahnya dia akan menjalani dengan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau seandainya dia tidak selamat dari siksa kubur ini, maka kehidupan selanjutnya akan lebih dahsyat daripada itu. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kemudian melanjutkan,
ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali siksa kubur lebih mengerikan daripada itu semuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah mengetahui betapa kerasnya, betapa pedihnya siksa kubur, maka seorang mukmin yang mengimani adanya siksa kubur dan nikmat kubur perlu takut akan kepedihan siksa kubur, dan perlu juga untuk mempelajari, untuk mengetahui amalan-amalan apa saja yang menjauhkan kita atau menjaga kita dari siksa kubur kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara amalan yang perlu kita lakukan selama berada di dunia ini, di mana amalan tersebut akan menjaga kita nanti dari siksa kubur, yang pertama dan paling utama adalah ketaatan kepada Allah dan istiqamah di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atasnya, maka akan turun malaikat mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah atas surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah dan amal soleh merupakan penghalang dan tameng dari siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi fa innahu yasma'u khifaqa ni'alihim. Sesungguhnya seorang mayit kalau sudah diletakkan di kuburannya, pasti dia akan mendengarkan sandal orang-orang yang mengantarkan jenazahnya saat mereka kembali pulang. Fa in kana mu'minan, kalau seandainya mayit ini adalah seorang yang beriman kepada Allah, kanatis salatu 'inda ra'sih, maka salat berada di sisi kepalanya. Wa kanatis siyamu 'an yaminih, amalan puasa yang pernah dia lakukan berada di kanan dia, di sisi kanannya. Wa kanatiz zakatu 'inda shimalih, dan amalan zakat sedekah yang pernah ia lakukan di dunia berada di sisi kirinya. Wa kanatil khairat kas-shadaqah was-silah wal ma'ruf wal ihsan inda rijlaihi. Adapun amalan-amalan soleh yang lain seperti silaturrahim, beramal ma'ruf, berihsan kepada orang lain, berada di sisi kedua kakinya. Fayu'ta 'inda ra'sihi fataqulu shalah la qibali ma qibali madkhal. Kemudian ada yang akan datang dari sisi kepalanya, amalan salat mengatakan, tidak ada jalan masuk dari arahku. Wa yu'ta an yaminih, kemudian karena sudah
tidak boleh masuk dari arah kepalanya, dia masuk dari sisi kanannya. Wa taqulus siyam, amalan puasa mengatakan ma qibali madkhal, tidak ada arah masuk dariku. Fayu'ta 'inda shimalih, kemudian didatangi juga dari sisi kirinya. Wa taquluz zakah, amalan zakat mengatakan ma qibali madkhal, tidak ada jalan masuk dari arahku. Wa yu'ta 'inda rijlaihi fataqulul a'malus salihatu ma qibali madkhal, kemudian didatangi juga dari sisi kedua kakinya. Amal-amal soleh yang lain mengatakan tidak ada jalan masuk dari arahku. Sehingga kemudian dikatakan ijlis, duduklah wahai mayit. Kemudian mayit itu duduk. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Amalan kedua yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri kita dari siksa kubur adalah berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa, di mana doa ini perlu kita panjatkan, perlu kita munajatkan kehadirat Allah di penghujung salam, di penghujung salat sebelum salam kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, min azabi jahannam, dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari siksa dan azab kubur, wa min fitnatil mihya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari cobaan dan fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan fitnah Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan ketiga yang mungkin bisa kita lakukan selama kita masih di dunia ini adalah menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang mendatangkan azab kubur adalah meninggalkan salat sampai keluar waktunya tanpa uzur. Di antara yang mendatangkan siksa kubur juga adalah suka mengadu domba dan tidak bisa menjaga kesucian dari najis yang timbul ketika buang air kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga di dalam hadisnya. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabrain, pernah suatu ketika Rasulullah melewati 2 kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diazab karena perkara besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari kedua penghuni kubur ini, fakana la yastatiru minal baul, tidak bisa menjaga dirinya dari percikan air kencingnya. Wa ammal akharu kana yamshi bin namimah, adapun yang lain diazab karena sering mengadu domba. Thumma akhadha jadidatan ratbatan, kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah. Fasyaqqaha nisfain, kemudian Rasulullah membagi pelepah kurma yang masih basah ini menjadi 2. Faghariza fi kulli qabri wahidatin,
Kemudian Rasulullah menancapkan pelepah kurma itu di masing-masing kuburan dari dua penghuni kubur ini. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yaybisa. Aku berharap dengan apa yang aku lakukan ini dapat meringankan siksa kuburnya sebelum dua pelepah kurma ini kering. Amalan keempat yang bisa menjaga diri kita dari siksa kubur adalah rutin membaca surat Al-Mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun tashfa'u liqailiha. Ada salah satu surat di dalam Al-Quran yang akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Wahiyya 30 ayatan. Surat itu berjumlah 30 ayat. Ala wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk. Yakni surat yang berawalan tabarakalladzi biyadihil mulk. Hendaklah seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah bisa dan merutinkan untuk membaca surat Al-Mulk di setiap hari, atau bahkan bisa menghafal surat Al-Mulk sehingga dia baca dan rutinkan setiap harinya. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, maka surat Al-Mulk ini akan menjaga dirinya dari azab dan siksa kubur kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ma'unahnya kepada kita di dalam melakukan kesolehan, di dalam melakukan ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولا تعصوه وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائهم من اليهود الصهيونيين والكفار والمنافقين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.